Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ananta Gali Mahardika dan Muhammad Ridho Al-Ghifari akan menyampaikan materi tentang bahasa pemrograman C++. Pengertian C++. Apa itu C++? C++ adalah bahasa yang dibuat untuk memudahkan pemrograman dengan fitur tingkat tinggi. C++ juga mendukung pemrograman yang berbasis objek atau OOP dan prosedural. C++ digunakan untuk membuat perangkat lunak yang efisien dan kompleks. Ini memberi programmer fasilitas untuk memanipulasi memori secara aktif. C++ mendukung interfacing dengan berbagai bahasa lain, memudahkan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Banyak perangkat lunak besar dan kompleks seperti Adobe Photoshop, Google Chrome, dan sistem operasi seperti Windows sebagian besar ditulis dalam C++ karena efisiensinya dalam menangani tugas yang berat. Sejarah singkat perkembangan bahasa C++. Bahasa ini diciptakan oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1979 saat bekerja di Bell Labs. Inspirasi Stroustrup berasal dari bahasa C yang terkenal cepat dan efisien, namun kurang mendukung pemrograman berorientasi objek, yang merupakan suatu konsep penting yang mulai populer di akhir 1970-an. C++ dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup di awal 1980-an sebagai perpanjangan dari bahasa C. Awalnya disebut C with class. C++ dirancang untuk memperbaiki keterbatasan C dengan menambahkan konsep pemrograman berorientasi objek. Pada tahun 1983, nama C++ diberikan untuk mencerminkan peningkatan dari C. Bahasa ini distandarisasi oleh ISO pada tahun 98 dan terus mengalami pembaruan dengan versi modern. Di era sekarang, C++ masih terus dikembangkan. Hal ini dibuktikan saat tahun 2020 di final meeting untuk C++ 20 di Praha. Rencana keseluruhan untuk C++ 23 diadopsi. Fitur yang direncanakan untuk C++ 23 adalah dukungan pustaka untuk coroutine, pustaka standar modular, eksekutor, dan jaringan. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan C++. Untuk kelebihannya, yaitu ada kinerja yang tinggi, OOP, multi-platform, dan backward compatibility. Dan untuk kekurangan C++ ada kompleksitas, manage resource, compile yang lama, kurva belajar curam. Lalu ada statis penggunaan C++. Statistik penggunaan C++ dalam industri menunjukkan bahwa meskipun usianya sudah tua, C++ menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan di berbagai sektor teknologi yang memerlukan kinerja tinggi. Berikut ada beberapa fakta data terkait penggunaan C++ di berbagai industri, yaitu industri game, aplikasi sistem, software keuangan, dan lainnya. Nah, untuk contoh kode C++-nya akan langsung diterangkan oleh teman kami yaitu Rindra. Oke, selanjutnya saya Rindra, saya akan mendemonstrasikan langsung contoh pemrograman sederhana dalam C++. Oke, langsung saja kita ke programnya. Di sini ada ini program penginputan data administrasi mahasiswa yang ingin mengajukan cuti, aktif kembali maupun mengundurkan diri. Oke, pertama-tama saya bahas dulu library apa aja yang saya gunain. Yang pertama tentu saja saya menggunakan standar library IOStream karena saya membutuhkan fitur C in, C out, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada string, saya cuma membutuhkan fitur dari getLine. Terus yang ketiga fstream, karena saya ingin membentuk hasil inputannya menjadi file berbentuk txt. Lanjut kita masuk ke main. Awal-awal di sini saya langsung menggunakan looping do while karena saya ingin program ini bisa jalan lebih dari satu kali. Terus di dalamnya ada sistem CLS untuk membersihkan hasil program sebelumnya. Terus paling apa lagi? Oh ya, karena di sini ini ya disuruh memilih menu. Berarti di sini saya menggunakan pengondisian. Saya memilihnya lebih tepatnya if else. Kenapa harus menggunakan pengondisian? Karena pengondisian itu sangat penting untuk menentukan arah jalannya suatu program. Terus paling apa? Oke, kita bahas ya isi di if menu sama dengan 1. Ya, paling isinya seperti ini. Ada chain ignore. Chain ignore ini untuk membersihkan buffer input dan mengabaikan karakter /n setelah input numerik. Karena di sini disuruh memilih menu kan. Habis itu setelah memilih menu kita disuruh memilih menginput string atau kalimat berspasi. Itu biasanya error kalau kita nggak menggunakan chain ignore. Maka dari itu saya di sini menggunakan chain ignore. Terus selanjutnya paling ada apa sih? Ada getLine. GetLine berfungsi untuk menginput kalimat atau menginput string yang ada spasinya. Jadi spasinya kebaca.
Terus selanjutnya ada ya kurang lebih sama paling di sini ada offstream file output yang berfungsi untuk mengubah hasil inputan menjadi file berbentuk txt. Ya paling menu 3 juga kurang lebih sama, paling berbeda di outputnya saja, sama filenya beda file. Yang tadi awalnya saya ingin data cuti mahasiswa, yang ketiga ini hasil inputnya akan dipindahkan ke data pengunduran diri mahasiswa. Terus ya paling sisanya menu 4 untuk break atau mensudahi programnya. Oke, daripada lama-lama, mari kita langsung run aja kodenya. Di sini misalnya saya ingin mengajukan izin cuti, nama mahasiswa misalnya siapa ya, Rido Racing. Ini mahasiswa asal aja, jurusan informatika, semester cuti semester 4, tanggal cuti 12 November 2025. Terus sebab cuti apa ya, misalnya karena sakit mah ya, karena keterangan karena nggak diingetin pacar untuk makan, walah misalnya gitu. Sip, program selesai, di looping ulang, terus hasil inputnya masuk ke dalam diubah menjadi bentuk file .txt. Nah ini kalian bisa lihat sendiri. Terus gimana nih kalau pengen coba lagi ya, misalnya pengajuan keluar, masukkan mahasiswa, gali knalpot misalnya. Ini mahasiswa, jurusan apa ya dia, informatika aja lagi dah, informatika, semester keluar, samain aja tanggal keluar 4 Mei 2025, sebab keluar gak ada uang misalnya. Wah jangan dong, apa ya, udah isi asal aja dah, keterangan main judi, walah. Nah hasil inputnya langsung sama kayak tadi ya, hasil inputnya langsung diubah ke dalam bentuk file .txt. Ini beda kan, tadi kalau saya pilih menu 1 dia akan diubah masuk ke dalam .txt data cuti mahasiswa, sedangkan kalau saya milih menu 3 dia langsung akan masuk ke data pengunduran diri. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.